Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa, gue di sini bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai season keduanya ya dari alur cerita Benua Kaisar atau kelanjutan dari Battle Through the Heaven itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur cerita versi novelnya. Di episode sebelumnya, King Hauran menemui Xiaoyan. Lalu Zeni membawa mereka ke suatu tempat. Mereka lalu mengadakan pertemuan di kantor cabang milik Jen Bufan yang berada di kota Tairing. Setelah King Hauran bertemu dengan Jen Bufan, mereka pun segera memulai untuk mendiskusikan sesuatu. Di sini mereka semua mengungkapkan segala rahasia masing-masing, termasuk juga masalah Xiaoyan. Hal yang didiskusikan pada pertemuan kali ini adalah mengenai resep King Liye yang harus terjamin kerahasiaannya. Tidak hanya itu, mereka juga harus menjamin keamanan untuk Xiaoyan yang sedang diburu oleh para pasukan utama benua kaisar ini. Dan tentu saja soal pembagian keuntungan dari bisnis mereka. Sempat terjadi juga ketegangan di antara mereka, namun diskusi ini pun berakhir dengan baik. Walaupun masih ada hal yang belum menemui titik temu dan mereka semua pun minum sampai mabuk sepanjang malam di hari ini. Keesokan harinya pun mereka melanjutkan diskusinya lagi. Untuk diskusi kali ini yang menjadi bahan pokok pembicaraan adalah mengenai keamanan Xiaoyan. Jen Bufan berinisiatif menyewa bodyguard untuk menjaga keamanan Xiaoyan. Xiaoyan, Jen Bufan dan yang lainnya duduk di ruangan Sangmen Union. Di sini Jen Bufan akan memberikan Xiaoyan bodyguard dan Zeni tiba-tiba berkata, Xiaoyan, tolong perhatikan ini. Ini adalah bola proyeksi. Benda ini memiliki fungsi untuk menyimpan data dan memproyeksikan gambar, ucap dari Zeni. Terlihat beberapa orang di layar proyeksi itu. Zeni lalu berkata, silakan Xiaoyan, pilih dari mereka untuk menjadi bodyguardmu, ucap dari Zeni. Xiaoyan yang melihat gambar di proyeksi itu, dia lalu berkata, hei, semuanya terlihat hebat, bagaimana cara untuk memilihnya, ucap dari Xiaoyan. Zeni lalu berkata, semua orang yang di layar itu memiliki kekuatan Kaisar Bintang 5. Mendengar itu, Xiaoyan pun dengan serius mengamati kekuatan dari para individu yang berada di layar. Setelah beberapa waktu berlalu, Xiaoyan akhirnya menentukan pilihannya. Sepertinya aku akan memilih dia. Baiklah, akhirnya semua sudah terpilih, ucap dari Xiaoyan. Hei, tunggu dulu. Apakah hanya 4 saja? Ucap dari Jen Bufan. Ya, aku memilih 4 orang itu, ucap dari Xiaoyan. Baiklah. Tolong pergi dan bawa orang-orang yang telah dipilih oleh Xiaoyan tadi, ucap dari Jen Bufan. Baiklah, ucap dari Li Shaolong. Kemudian Li Shaolong pergi untuk menjemput orang-orang yang telah dipilih oleh Xiaoyan. Li Shaolong lalu kembali ke kantor cabang Sangmen Union dengan membawa orang-orang pilihan Xiaoyan itu. Ketua, semuanya ada di sini, ucap dari Li Shaolong. Salam untuk ketua, ucap dari keempat sosok yang dengan hormat menyapa Jen Bufan. Jen Bufan lalu melambaikan tangannya, lalu menunjuk ke arah Xiaoyan. Xiaoyan akan menjadi mitra terpenting kita di masa depan. Mulai hari ini aku akan menugaskan kalian untuk menjadi penjaga Xiaoyan. Kalian harus mematuhi dia dan lindungi dia dengan baik, ucap dari Jen Bufan. Keempatnya berbalik untuk melihat Xiaoyan dan raut wajah mereka perlahan berubah dari bingung menjadi marah saat merasakan aura kekuatan Xiaoyan. Mereka lalu berkata, Ketua, kekuatan orang ini hanyalah Kaisar Bintang 3. Aku tidak mau menjadi bawahannya, ucap dari salah satu orang itu dari keempat orang. Saat mendengar itu, Xiaoyan merasa malu. Dia akui dia memang masih sangat lemah. Jen Bufan lalu berkata, hei, kerjasama dengan Sangmen Union dan Xiaoyan akan sangat menguntungkan. Lagi pula dia datang ke daratan ini baru saja 3 tahun. Bahkan dalam waktu sesingkat itu dia sudah memenangkan turnamen pemula dan Hui beberapa hari yang lalu. Bakatnya sangat luar biasa, ucap dari Jen Bufan. Mendengar itu wajah keempatnya langsung berubah. Berada di tingkat itu dalam waktu 3 tahun sangatlah langka di benua ini.
Keempat orang ini bernama Xiaozan, Nan Erming, Strom, dan Ji Ying. Mereka kemudian saling melirik seolah malu dengan kesalahpahaman tentang Xiaoyan. Dan pada titik ini tim Xiaoyan sudah resmi terbentuk. Xiaoyan akhirnya memiliki kekuatan sejati pertamanya di daratan ini. "Maafkan atas kesombongan kami ini Tuan," ucap dari keempat bodyguard Xiaoyan secara bersamaan. Xiaoyan lalu menjawab, "Oh tidak apa-apa, panggil saja aku Xiaoyan," ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan mengeluarkan 2 kertas resep dan menyerahkannya kepada Zhen Bufan. Zhen Bufan dan Zeni kemudian melihat resep itu. "Paman, menurut resep ini kita bisa meningkatkan hasil penyempurnaan obat kita," ucap dari Zeni. "Wah, itu benar-benar bagus," ucap dari Zhen Bufan. Zeni kembali menatap Xiaoyan. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Rasa terima kasih dan kegembiraan diungkapkan oleh Zeni kepadanya. Zhen Bufan lalu berkata, "Baiklah nak, aku sangat menyukaimu sekarang," ucap dari Zhen Bufan. Zeni lalu berkata, "Terima kasih Tuan," ucap dari Zeni. Tatapan Zhen Bufan beralih ke arah Li Shaolong. Lalu dia berkata, "Shaolong, kemarilah," ucap dari Zhen Bufan. Shaolong pun berjalan mendekat kepada Zhen Bufan. Zhen Bufan pun lalu melambaikan tangannya. Sebuah gulungan pun muncul. Zhen Bufan kembali berkata, "Shaolong, sepertinya kemampuanmu sedikit menurun. Sedangkan kamu akan ikut bersama Xiaoyan dengan kekuatan bintang 5 yang menengahmu. Kamu hanya akan bisa melawan kekuatan bintang 5 tingkat lanjut. Ini adalah keterampilan bertarung menengah kelas dunia. 9 Spec and 1 Line Sky. Sangat cocok untukmu. Ambillah," ucap dari Zhen Bufan. Li Shaolong lalu mengangguk dan berkata, "Terima kasih Tuan," ucap dari Li Shaolong. Tatapan Zhen Bufan beralih ke arah Xiaoyan. Lalu dia berkata, "Xiaoyan, tolong jaga Zeni dengan baik," ucap dari Zhen Bufan. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, "Percayalah, aku pasti akan melindunginya dengan nyawaku," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Zhen Bufan lalu mengangguk. Singkat cerita, keesokan harinya Xiaoyan dan yang lainnya sedang berada di halaman. Dari kejauhan terlihat King Haoran datang mendekat. "Hei, saudara Xiaoyan, bagaimana dengan bisnismu kali ini?" tanya dari King Haoran. Xiaoyan lalu berkata, "Saudara King Haoran, hari ini cukup bagus," ucap dari Xiaoyan. "Oh, jadi kamu tinggal di sini ya?" tanya dari King Haoran. Xiaoyan lalu mengangguk. King Haoran kembali berkata, "Ternyata Zhen Bufan cukup murah hati juga ya," ucap dari King Haoran. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, "Iya, ini semua berkat Zhen Bufan," ucap dari Xiaoyan. "Saudaraku, kamu telah menghasilkan banyak uang dan kamu juga memiliki Zeni untuk membantumu," ucap dari King Haoran. "Saudara Xiaoyan, sebenarnya aku sendiri juga bisa melindungimu jika kamu berada di wilayah Blood Demon Family. Tetapi jika kamu berada di sana, kemampuanmu tidak akan berkembang. Melihat bakatmu ketika mengikuti turnamen dan Hui, aku yakin bakatmu akan berkembang di tempat ini. Maka dari itu sebelumnya aku telah mendiskusikan sesuatu dengan Zhen Bufan untuk keamananmu," ucap dari King Haoran. Tiba-tiba terdengar suara, "Hei pembohong kecil," ucap dari suara itu. Xiaoyan segera berbalik. Ternyata suara itu berasal dari King Mu'er. King Mu'er kembali berkata, "Pembohong kecil, kenapa kamu tidak datang kepadaku saat kamu kembali?" tanya dari King Mu'er. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Saat itu aku langsung bertemu dan mengobrol dengan kakakmu," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu King Mu'er melirik semua orang yang berada di samping Xiaoyan. Xiaozan yang di samping Xiaoyan, dia lalu berkata, "Nona King, namaku adalah Xiaozan," ucap dari Xiaozan. King Mu'er lalu mengangguk dan tatapan King Mu'er beralih ke arah Zeni. "Nona, namaku adalah Zeni. Aku bertugas untuk memanage keluarga dan memanage bisnis," ucap dari Zeni. Ketika King Mu'er melihat Zeni, mulutnya agak menyempit dan hatinya sedikit cemburu. King Haoran lalu berkata, "Saudaraku, kenapa kamu tidak membawa mereka untuk menetap di tempat tinggalmu?" tanya dari King Haoran. Xiaoyan mendengar itu, dia hanya tersenyum. King Haoran lalu berkata lagi, "Dalam beberapa tahun ini kemajuanmu sungguh luar biasa," ucap dari King Haoran. Xiaoyan lalu berkata,
Ya, aku setuju jika itu tentang bisnis, tetapi peningkatan kekuatan jiwaku belum ada kemajuan, ucap dari Xiaoyan. King Haoran lalu berkata, "Hei saudaraku, bukankah kamu telah diberi roh hantu oleh leluhurku?" ucap dari King Haoran. Roh hantu ya? Iya, ucap dari King Haoran. Saudaraku, roh hantu hanya melintas sekali di tubuhku. Itu juga tidak ada reaksi sama sekali, ucap dari Xiaoyan. Hei saudaraku, jika kamu sudah menyerap roh hantu, seharusnya kamu bisa berkomunikasi dengannya, ucap dari King Haoran. Xiaoyan lalu bergumam, dasar orang tua itu, kenapa dia tidak memberitahuku tentang ini, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba suara Janlao terdengar. Hei bocah bodoh, apakah kamu membicarakanku? Aku juga tidak tahu tentang itu, ucap dari Zanlao. Xiaoyan hanya tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Zanlao ini. Zanlao kembali berkata, "Tanyalah beberapa informasi tentang roh hantu kepada King Haoran," ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu mengangguk. Lalu dia berkata, "Saudaraku, bisakah kamu menjelaskan sedikit tentang roh hantu?" tanya dari Xiaoyan. King Haoran lalu berkata, "Baiklah, roh hantu yang ada kepadamu saat ini sangatlah kuat. Seharusnya dia berada di bintang 7 menengah. Menyerap seluruh kekuatannya dengan kekuatanmu yang sekarang hanya akan sangat berbahaya. Kamu bisa saja mati karena itu," ucap dari King Haoran. Xiaoyan lalu mengangguk. Zanlao tiba-tiba berkata, "Nah, jangan terlalu mengandalkan kekuatan eksternal. Meskipun kekuatan roh hantu itu sangatlah kuat, ketergantunganmu yang berlebihan pada kekuatan eksternal akan membuatmu kehilangan jati dirimu," ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu mengangguk. Xiaoyan lalu berkata kepada King Haoran, "Saudaraku, kekuatan spiritualku sekarang berada di awal Kaisar Realm. Aku tidak tahu bagaimana cara untuk meningkatkannya lagi," ucap dari Xiaoyan. King Haoran lalu berkata, "Kekuatan spiritual memang sulit untuk ditingkatkan. Tetapi dengan menyerap roh hantu yang kuat, kemungkinan akan membuatnya meningkat sangatlah tinggi. Seraplah roh hantu sedikit demi sedikit saja," ucap dari King Haoran. Xiaoyan lalu mengangguk. Setelah itu, Xiaoyan lalu berjalan kembali ke ruangannya. Setelah dia melewati beberapa koridor, terlihat sosok wanita di sana. Xiaoyan lalu berkata, "King Mu'er," ucap dari Xiaoyan. King Mu'er lalu berkata lagi, "Pembohong kecil, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi," ucap dari King Mu'er. Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah kamu ada sesuatu yang ingin ditanyakan?" ucap dari Xiaoyan. King Mu'er lalu berkata, "Aku hanya tidak bisa tidur saja, jadi aku datang ke sini. Aku juga ingin bertanya, tapi ya sudahlah," ucap dari King Mu'er. Xiaoyan lalu berkata, "Katakan saja, apakah itu sangat penting sampai Nona King harus mencariku malam-malam begini?" tanya dari Xiaoyan. "Pembohong kecil, kamu barusan memanggilku apa?" tanya dari King Mu'er. "Dengar ya, jangan panggil aku Nona lagi," ucap dari King Mu'er lagi. Lalu Xiaoyan bertanya, "Memangnya kenapa?" "Panggil saja aku Mu'er," ucap dari King Mu'er. Baiklah Nona Mu'er." Mu'er," ucap dari Xiaoyan. King Mu'er segera tersenyum mendengar itu. King Mu'er lalu bertanya, "Hei pembohong kecil, kenapa Zeni ikut bersamamu?" tanya dari King Mu'er. Xiaoyan lalu berkata, "Aku membutuhkan Zeni untuk membantuku mengurus berbagai hal," ucap dari Xiaoyan. Benarkah?" tanya dari King Mu'er. "Iya," ucap dari Xiaoyan. "Kalau begitu, hei pembohong kecil, beristirahatlah, aku akan menunggumu sampai kamu bangun nanti pagi," ucap dari King Mu'er. "Baiklah, kamu juga seharusnya beristirahat," ucap dari Xiaoyan. King Mu'er lalu menghela napas, lalu dia berkata, "Ya sudahlah, sampai jumpa," ucap dari King Mu'er. Setelah itu King Mu'er berbalik dan pergi. Setelah King Mu'er pergi, Xiaoyan pun kembali ke ruangannya. Xiaoyan duduk bersila di tempat tidurnya. Dia pun segera membentuk segel pelatihan. Kekuatan spiritualnya pun melonjak menyelimuti seluruh tubuhnya. Xiaoyan bisa merasakan roh hantu yang ada di tubuhnya. Xiaoyan perlahan membimbing pikirannya ke dalam kekuatan spiritualnya. Xiaoyan mencoba menyampaikan pesan kepada roh hantu.
Secara mengejutkan, energi besar tiba-tiba melonjak di dalam tubuh Xiaoyan. Isi pesan Xiaoyan adalah transfer energi kepadaku. Xiaoyan merasa sangat gembira karena dia bisa berkomunikasi dengan roh hantu. Energi besar itu terus melonjak. Energi besar segera menghantam kekuatan spiritual Xiaoyan. Buar! Hantaman itu membuatnya mengalami luka dalam. Xiaoyan segera meraih energi besar itu dengan kekuatan spiritualnya dan menyerapnya ke dalam kekuatan spiritual miliknya. Luka dalam yang dialami Xiaoyan pun secara bertahap pulih setelah itu. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya dan kekuatan spiritual pun kembali melonjak. Setelah menyerap beberapa energi roh hantu, Xiaoyan merasa bahwa ada energi khusus yang mengalir di dalam kekuatan spiritualnya. Xiaoyan pun kembali mencoba untuk berkomunikasi dengan roh hantunya. Tetapi gelombang penolakan segera melonjak menghantam kekuatan spiritual Xiaoyan. Buar! Xiaoyan segera menarik kekuatan spiritualnya kembali. Xiaoyan hanya tersenyum pahit saat menerima penolakan itu. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit saat menerima penolakan itu. Xiaoyan lalu membuka matanya. Dia lalu berdiri dan segera berjalan keluar. Dia pergi ke halaman. Terlihat King Haoran sedang bermeditasi di sana. Xiaoyan lalu berkata, "Saudara King," ucap dari Xiaoyan. King Haoran lalu membuka matanya. Dia lalu berkata, "Ada apa saudara Xiaoyan?" tanya dari King Haoran. Xiaoyan pun menceritakan sesuatu kepada King Haoran. Setelah Xiaoyan bercerita, King Haoran lalu mengangguk dan berkata, "Oh, ternyata begitu ya. Percayalah tidak akan ada masalah jika aku ikut pergi bersamamu," ucap dari King Haoran. Xiaoyan dan King Haoran pun segera mengumpulkan anggota tim. Singkat cerita, semua orang telah berkumpul. Lalu mereka pergi ke toko obat Lang Tian. Terlihat ada pria tua di toko itu. Xiaoyan lalu berkata kepada pria tua itu, "Permisi, kami adalah teman Lang Tian. Apakah Lang Tian ada di sini?" tanya dari Xiaoyan. Orang itu lalu berkata, "Teman Lang Tian?" tanya dari orang tua itu. Pria tua itu sedikit keheranan. Zeni lalu berkata, "Sepertinya temanmu ini sedikit introvert," ucap dari Zeni. Pria itu lalu segera masuk ke dalam dan memanggil Lang Tian. Tidak lama kemudian Lang Tian pun keluar. Lang Tian pun terkejut dan berkata, "Suang Huo?" tanya dari Lang Tian. Terlihat ada 8 kaisar bintang 5 di belakang Xiaoyan saat ini. Xiaoyan lalu berkata, "Saudara Lang Tian, sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu kali ini?" tanya dari Xiaoyan. Lang Tian lalu berkata, "Aku baik-baik saja. Saudara Suang Huo, silakan masuk dulu," ucap dari Lang Tian. Xiaoyan dan yang lainnya pun segera masuk dan duduk di sana. Setelah duduk, Lang Tian lalu berkata, "Aku tidak tahu pasti apa tujuan saudara Suang Huo datang ke sini. Tetapi selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu," ucap dari Lang Tian. Xiaoyan lalu berkata, "Begini saudaraku, aku sedang membangun kekuatan. Aku berharap saudara Lang Tian juga dapat bergabung dengan timku," ucap dari Xiaoyan. Lang Tian terdiam sejenak dan berpikir keras. Melihat ekspresi Lang Tian, Xiaoyan segera bertanya, "Apa ada sesuatu yang kamu khawatirkan?" tanya dari Xiaoyan. Lang Tian perlahan lalu berkata, "Aku benar-benar tidak tahu aku harus bagaimana. Karena sebenarnya aku tidak bisa meninggalkan kota ini. Sebenarnya aku di sini sedang bersembunyi," ucap dari Lang Tian. Keluarga Lang Tian bernama Dan Mo Clan. Klan ini memiliki jumlah kecil dan merupakan cabang yang sangat langka dari klan Mo. Semua anggota klan ini memiliki bakat tingkat tinggi untuk memurnikan obat. Sayangnya klan ini bersebelahan dengan Demon Soul. Demon Soul pun menangkap semua anggota klan ini. Hanya Lang Tian lah yang berhasil lolos. Lang Tian lalu berkata, "Saudara Suang Huo, meskipun kamu berkembang sangat cepat, tetapi masih jauh jika dibandingkan dengan Demon Soul. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalahku," ucap dari Lang Tian. Xiaoyan lalu berkata, "Jangan khawatir, kami semua berada di sisimu," ucap dari Xiaoyan. "Aku sangat beruntung bisa bertemu dan mengenalmu," ucap dari Lang Tian.
Saudara Langtian, sebenarnya aku merahasiakan sesuatu kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Saudara Suanghuo, semua orang pasti punya rahasia, ucap dari Langtian. Tidak, bukan itu. Sebenarnya namaku adalah Xiaoyan, ucap dari Xiaoyan. Langtian terkejut dan berkata, "Apa? Mungkinkah kamu Xiaoyan yang dikabarkan telah menerima formula dari iblis tua itu?" tanya dari Langtian. Zeni lalu berkata, "Ya, yang membuat cairan King Lin juga adalah Xiaoyan yang ada di depanmu ini," ucap dari Zeni. Langtian terdiam sejenak. Zeni kembali berkata, "Tuan Langtian memiliki bakat yang luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Tetapi seseorang alkemis harus memiliki 3 elemen penting, yaitu sumber daya, obat-obatan, dan resep. Jika Tuan Langtian memiliki semuanya, aku percaya bahwa pencapaianmu di masa depan tidak akan terbatas," ucap dari Zeni. King Haoran lalu berkata, "Langtian, kita semua memiliki dendam terhadap Demon Soul. Maka dari itu kita harus bersatu," ucap dari King Haoran. Xiaoyan lalu berkata, "Saudara Langtian, ikutlah bersamaku. Jika kamu bergabung, aku bersumpah akan membantumu membalaskan dendammu terhadap Demon Soul. Selama saudara Langtian bergabung, aku juga akan memastikan pasokan bahan obatmu akan terpenuhi. Adapun untuk resep obat, aku akan memberikan semua resep pemurnian kepadamu. Bagaimana?" tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, kegembiraan muncul di wajah Langtian. Langtian lalu berkata, "Terima kasih banyak Xiaoyan. Jika aku menolaknya pasti akan mengecewakan kalian semua. Kalau begitu aku akan ikut bergabung," ucap dari Langtian. Mendengar itu semua orang tersenyum dan mengangguk. Langtian pun segera mengermasi barang-barangnya. Setelah berkemas mereka pun segera pergi dari tempat itu. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sebelumnya juga gue mau mohon maaf karena keterlambatan atas skrip yang sebelum-sebelumnya itu emang sangat sulit untuk dipahami ya. Insya Allah besok udah mulai normal lagi dan kita usahakan dimaksimalkan lagi ya. Terima kasih semuanya dan assalamualaikum. Dadah.